Ratih adalah kebanggaan Yogyakarta. Setiap gerakannya di atas panggung adalah definisi dari kesempurnaan. Ia adalah pewaris tunggal sanggar tari klasik Puspo Retno yang sejak turun-temurun menjadi pengukir nama baik keluarga di lingkungan keraton. Hidup Ratih adalah tarian bedaya, sakral, indah, tetapi serba lambat dan tanpa improvisasi. Ia harus menikah dengan seorang pria dari kalangan bangsawan, yang juga seorang pejabat budaya. Sebuah perjodohan yang diatur untuk memastikan kemurnian irama dalam silsilah keluarga. Di balik riasan tebal dan kostum mewah, Ratih merasa jiwanya kaku. Ia adalah penari yang dikagumi, tetapi bukan penari yang merasa. Di balik panggung yang megah, ada para pemusik, para penabuh gamelan. Di antara mereka, ada satu sosok yang memancarkan energi berbeda. Bima. Bima adalah penabuh kendang utama. Tubuhnya kuat, terbentuk dari gerakan memukul yang penuh tenaga, bukan dari latihan tari yang lemah gemulai. Saat Bima menabuh, iramanya terasa hidup, mentah dan jujur. Sebuah kontras total dengan irama yang tenang dan penuh aturan yang dimainkan oleh penabuh lainnya. Bima adalah irama mentah, tidak terikat pakem, hanya terikat pada hati. Ratih pertama kali berinteraksi dengan Bima karena ayahnya, Bapak Pramana, meminta Bima untuk melatih Ratih menguasai tempo kendang yang lebih rumit untuk pertunjukan penting. Ratih bertemu Bima di ruang latihan yang remang-remang setelah semua orang pulang. Ratih dengan baju latihan sutra yang tipis menunjukkan gerakan tarinya yang sempurna. Bima hanya menatapnya. "Tarianmu indah, Nona Ratih, tapi ia seperti air di baskom, tidak kemana-mana. Irama yang keluar dari kendang itu harus jujur, Nona Ratih. Pukulan saya bukan hanya teknik, Nona. Pukulan saya adalah rasa yang dilepaskan." Bima menyuruh Ratih menari tanpa musik, hanya mengikuti iramanya sendiri. Saat Ratih menari, Bima menabuh kendang dengan irama yang semakin liar, semakin cepat, semakin memanggil. Ratih terkejut, mulai kehilangan kontrol pakemnya. Tiba-tiba Bima menghentikan tabuhannya. "Lihat," kata Bima, suaranya dalam. "Gerakanmu rapuh tanpa musik, karena kau hanya menghafal, bukan merasakan. Kau harus menemukan irama yang panas di dalam dirimu." Sejak saat itu, latihan mereka menjadi ritual rahasia di malam hari, jauh dari mata Bapak Pramana. Ratih tidak lagi hanya belajar tempo, dia belajar merasa. Bima membawanya ke komunitas pinggiran di mana ia tinggal. Di sana, tarian dan musik adalah pelepasan yang jujur, bukan pertunjukan untuk kehormatan. Bima mengajarinya tentang gerakan tari rakyat yang sederhana namun penuh gairah. Suatu malam, di ruang latihan yang kecil, Bima meminta Ratih menari dengannya tanpa kostum, hanya dengan selendang merah tipis. Bima menabuh kendang dengan irama yang sangat lambat dan berulang. Ratih menari, tetapi Bima terus mengoreksinya. "Kau masih menahan, biarkan irama itu merasuk," bisik Bima. Bima mendekat, suaranya sangat rendah. "Sentuh tanah dengan kakimu, Ratih, rasakan getarannya. Aku akan menjadi kendangmu." Bima meletakkan tangannya di pinggang Ratih, tidak menekan, hanya menandai ritme yang seharusnya. Ratih merasakan panas dan kekuatan tubuh Bima. Tangannya tidak halus, ia keras, bekas memukul kayu. Panas itu menjalar, membakar keindahan kaku Ratih. Ratih menutup mata, merasakan kekuatan otot Bima yang mengendalikan tempo tubuhnya. Itu adalah tarian sentuhan yang dilarang, di mana setiap gerakan pinggul Ratih dan setiap tarikan napas Bima adalah irama gairah yang tersembunyi. Saat irama semakin memuncak, Bima mundur tiba-tiba,
Wajahnya berkeringat, napasnya memburu. "Cukup," kata Bima, suaranya parau. "Kau tidak boleh membiarkan irama ini mendominasi. Kita harus tahu batas pukulan kita." Ratih terengah-engah. Ia tidak menari. Ia baru saja ditempa oleh irama Bima. Di sana, di lantai kayu yang hangat, ia menyadari bahwa gairah itu adalah irama paling murni yang pernah ia rasakan. Hubungan rahasia mereka tidak bisa bertahan lama. Gerakan Ratih di atas panggung berubah. Ia kini menari dengan jiwa. Tetapi gerakannya terkadang melanggar pakem yang kaku. Perubahan ini segera disadari oleh Bapak Pramana. Bapak Pramana adalah maestro yang tahu setiap nada dan setiap langkah. Dia tahu irama liar Bima telah merasuki putrinya. Bapak Pramana memanggil Ratih ke ruang pribadinya, tempat segala pusaka tari disimpan. "Ratih," kata Bapak Pramana, suaranya tidak tinggi, tetapi mematikan. "Kau menari dengan irama liar. Irama itu bukan milik kita. Kau telah membiarkan orang luar merusak kemurnian garis keturunanmu." Bapak Pramana tidak melarang Ratih. Dia menyerang dengan kehormatan. "Kau adalah pewaris budaya. Calon suamimu adalah penjaga budaya. Pria penabuh kendang itu hanyalah kasta pinggiran. Jika kau memilihnya, seluruh nama baik keluarga akan patah seperti bilah gamelan yang dipukul tanpa aturan. Kau akan menjadi gerakan yang salah dalam silsilah ini." Bapak Pramana kemudian menggunakan kekuasaannya. Dia menekan pemilik gedung pertunjukan dan asosiasi budaya. Bima tiba-tiba dilarang tampil dimanapun di Yogyakarta. Ia kehilangan mata pencahariannya. Ratih menemui Bima di rumahnya yang sederhana. Bima sedang duduk di depan kendangnya yang kini diam. "Mereka menyerang saya di titik yang paling jujur, Ratih," kata Bima, suaranya sedih. "Mereka menyerang irama saya. Saya tidak bisa melawan aturan yang begitu kaku." Ratih dengan hati hancur, tahu dia harus membuat keputusan terberat. Dia harus memilih kehormatan. Dia tidak bisa membiarkan Bima hancur. "Bima," bisik Ratih, "kau harus pergi dari Yogyakarta. Saya harus kembali ke panggung saya. Saya harus memilih keselamatan warisan ini. Itu satu-satunya cara irama kita berdua bisa bertahan." Bima mengangguk. Dia memegang tangan Ratih yang halus, menyatukannya dengan tangannya yang kasar. "Pilihanku adalah irama yang jujur, Ratih. Pilihanmu adalah panggung yang aman. Pergilah." Dia hanya menatapnya, mengunci seluruh gairah yang dilarang itu dalam tatapan terakhir. Ratih tahu, perpisahan ini adalah pukulan paling keras dalam hidupnya. Beberapa bulan berlalu sejak Ratih meninggalkan rumah orang tuanya. Ia kini tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, rumah yang dulu ia sewa bersama beberapa penari muda dari Sanggar. Catnya sudah mulai pudar, tapi halaman kecil di depannya penuh tanaman yang tumbuh dari tangan-tangan yang telaten. Ia merasa hidupnya perlahan menenangkan diri, meski tidak berarti mudah. Setiap pagi, ia menyiapkan air panas untuk teh, membuka jendela, dan membiarkan udara pagi masuk. Kadang kalau angin berembus dari arah utara, ia bisa mencium wangi tanah dari kebun tua tempat dulu ia sering berlatih menari, tempat yang kini sudah sepi. Ia menatap keluar jendela dan berpikir, hidupnya mungkin tidak lagi diukur oleh keberhasilan atau restu keluarga. Sekarang, yang ia punya hanyalah waktu dan keberanian untuk menjalani setiap jamnya dengan jujur. Di hari Sabtu yang cerah, Bima muncul di depan pintu. Ia tidak membawa kamera atau alat rekam apapun, hanya membawa sekantong benih bunga. "Aku dengar kau suka menanam," katanya pelan. Ratih menatapnya lama, seolah tak percaya ia datang tanpa alasan profesional. "Aku suka melihat sesuatu tumbuh," jawabnya singkat. "Kalau begitu, bolehkah aku menanam bersama?"
Ratih tersenyum samar. Kalau kau tak keberatan, tanah di sini keras. Mereka menanam bunga bersama tanpa banyak bicara. Waktu seolah berjalan pelan. Sesekali, tangan mereka bersentuhan saat mengambil sekop atau benih. Tidak ada yang menarik tangan mereka menjauh, tapi juga tidak ada yang berani memegang lebih lama. Yang ada hanya keheningan yang dalam, seperti dua orang yang sudah mengerti bahwa perasaan tidak selalu harus diucapkan. "Kenapa kau kembali?" tanya Ratih tiba-tiba. Bima berhenti menanam, menatap tanya. "Karena aku tak pernah benar-benar pergi, aku hanya mencoba mencari cara agar tidak mengganggumu." Ratih menatapnya, lalu kembali menggali lubang kecil. "Aku tidak marah. Aku hanya tidak tahu harus menempatkanmu di mana dalam hidupku." Bima tersenyum tipis. "Mungkin tidak perlu menempatkan. Biarkan saja aku duduk di antara yang tidak sempat dijelaskan." Mereka tertawa kecil, lalu hening lagi. Menjelang sore, hujan turun. Ratih menatap langit dari ambang pintu, sedangkan Bima duduk di teras, membiarkan air menetes di rambutnya. "Kalau kau tetap duduk di sana, kau akan sakit," kata Ratih dari dalam rumah. "Tidak apa-apa," jawab Bima. "Hujan kadang membantu orang yang terlalu lama berpura-pura kuat." Ratih memandanginya beberapa saat. Lalu, tanpa berpikir panjang, ia berjalan keluar, berdiri di sebelahnya. Mereka berdua diam, membiarkan air hujan membasahi wajah masing-masing. Dunia di sekitar mereka terasa melambat. Tak ada yang penting selain suara rintik hujan dan napas yang saling bertemu. "Bima?" Ratih akhirnya berbisik. Kalau saja waktu bisa berhenti di sini, aku ingin mengingatnya seperti ini. Tidak sempurna, tapi jujur." Bima menatapnya. "Kau tahu, Ratih, mungkin memang begini caranya kita diizinkan untuk dekat. Bukan dengan memiliki, tapi dengan mengerti." Ratih menatap tanah yang becek di bawah kaki mereka. "Mengerti, tapi tidak bisa memeluk," katanya pelan. Bima mengangguk. Kadang memahami seseorang lebih dalam daripada memeluknya. Mereka tidak bicara lagi. Ketika hujan berhenti, langit berubah warna menjadi abu-abu keperakan. Ratih masuk lebih dulu, mengambil handuk kecil dan memberikannya kepada Bima. "Kau bisa tinggal sebentar kalau mau." Bima menerimanya, mengeringkan wajah. "Sebentar saja," katanya. "Aku tidak ingin membuat dunia di luar ini menunggu terlalu lama." Ratih tidak bertanya maksudnya. Ia hanya tahu hidup mereka tidak akan pernah sederhana. Ada masa lalu, ada batas, ada luka yang tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi di tengah semua itu, ada sesuatu yang lebih kuat dari logika. Perasaan yang diam tapi nyata. Malam itu, Bima duduk di ruang tamu, menulis sesuatu di buku catatan kecilnya. Ratih membuat teh hangat, lalu meletakkannya di meja. "Apa yang kau tulis?" tanyanya. Bima tersenyum tanpa menatap. "Hal-hal yang tidak sempat kukatakan." Ratih duduk di seberangnya. "Boleh aku baca?" "Suatu hari nanti," katanya, "kalau aku sudah cukup berani." Hening lagi, tapi kali ini heningnya berbeda. Bukan kosong, melainkan penuh dengan hal-hal yang tidak sempat mereka akui. Seperti dua orang yang tahu bahwa jarak bisa menjadi tempat mereka bertemu.
bukan sesuatu yang memisahkan, tapi yang menjaga. Menjelang tengah malam, Ratih terbangun dan melihat Bima sudah pergi. Di meja, hanya ada secarik kertas basah oleh embun dari jendela terbuka. Di atasnya tertulis, "Aku tidak pernah ingin membuatmu memilih. Aku hanya ingin kau tahu. Ada seseorang yang akan selalu mengingatmu seperti hujan. Datang tanpa janji, tapi selalu membuat bumi hidup kembali." Ratih memegang kertas itu lama. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu cinta yang diam adalah cinta yang tidak perlu dibuktikan. Ia menatap keluar jendela. Di kejauhan, kilatan cahaya lampu kota berbaur dengan sisa kabut. Dan di antara keheningan itu, Ratih tahu, ia tidak sendiri. Tiga tahun telah berlalu sejak hari hujan itu. Ratih kini mengajar di sekolah seni kecil di luar kota. Bukan sanggar besar atau lembaga terkenal, hanya bangunan sederhana dengan dinding semen yang retak di beberapa sisi. Tapi ruangannya dipenuhi tawa dan langkah-langkah kaki muda yang berdebar. Ia menamai tempat itu Langkah Hening. Nama yang dulu Bima pernah tulis di catatan kecil yang ditinggalkannya di meja. Di setiap kelas, Ratih selalu membuka dengan satu kalimat yang sama. Menari bukan soal mengingat gerakan, tapi soal mengingat siapa dirimu saat bergerak. Para muridnya kadang tertawa, menganggap kalimat itu terlalu dalam untuk latihan sore. Tapi Ratih tahu, pada akhirnya setiap orang akan paham maksudnya. Bahwa hidup, seperti tarian, kadang hanya butuh keberanian untuk tetap berdiri di tengah perubahan. Di rumah kecilnya yang baru, Ratih hidup sederhana. Ia menanam bunga di halaman, menyiram setiap pagi, lalu membaca buku di sore hari. Di meja kerjanya masih tersimpan buku catatan Bima, yang dulu ia temukan tertinggal di sanggar lama. Entah bagaimana bisa sampai ke tangannya lagi. Halamannya telah pudar, tapi di halaman terakhir tertulis, "Kehidupan bukan tentang siapa yang tinggal, tapi tentang siapa yang meninggalkan jejak yang tidak ingin kau hapus." Ratih sering membaca kalimat itu di malam-malam sepi, bukan untuk mengingat luka, tapi untuk memastikan bahwa kenangan itu masih hidup, bukan menghantui, melainkan menemani. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna emas, Ratih berjalan menyusuri pasar kecil di dekat terminal. Ia membeli bunga melati segar untuk ditaruh di kelas keesokan harinya. Di antara deretan kios, ia melihat seseorang berdiri di depan penjual buku bekas. Seorang pria dengan jaket lusuh dan rambut sedikit panjang, sibuk membalik halaman demi halaman. Sekilas, Ratih berhenti. Langkahnya menahan nafas sendiri. Bayangan tubuh, cara pria itu menunduk, bahkan cara ia menyentuh buku, semuanya terasa familiar. "Bima?" panggilnya lirih. Pria itu menoleh. Sesaat, dunia berhenti. Ya, itu Bima. Tapi wajahnya kini lebih tua, matanya lebih tenang, seperti seseorang yang sudah melewati banyak hal. Ia menatap Ratih lama, seolah memastikan bahwa yang berdiri di depannya bukan sekadar bayangan dari masa lalu. "Ratih," katanya akhirnya, suaranya pelan tapi jernih. Keduanya diam beberapa detik, saling mengukur jarak yang entah sejak kapan terbentuk di antara mereka. Lalu Bima tersenyum kecil. "Kau tidak berubah." Ratih tertawa pendek. "Kau juga tidak. Hanya mungkin dunia di sekitar kita yang berubah." Mereka berjalan berdua ke warung kopi kecil di dekat pasar. Tidak ada rencana, tidak ada janji,
hanya dua orang yang kebetulan bertemu di sore yang tak dijanjikan siapapun. Mereka duduk di bangku kayu, berbagi waktu dengan kopi pahit dan aroma tanah setelah hujan kecil yang turun tadi siang. "Aku dengar kau membuka tempat latihan baru," kata Bima. Ratih mengangguk. "Anak-anak di sana luar biasa. Mereka menari bukan karena ingin dikenal, tapi karena ingin merasa hidup. Kau tahu, itu rasanya seperti menemukan diriku lagi." Bima menatap Ratih lama, lalu berkata pelan, "Kau akhirnya menemukan rumahmu." Ratih menatap cangkirnya. "Rumahku bukan tempat, Bim. Rumahku adalah saat aku berhenti berlari dari diriku sendiri." Keduanya diam beberapa detik. Di luar, senja mulai menua. Orang-orang di pasar mulai berkemas. Lampu-lampu kecil di warung menyala satu persatu, memberi cahaya kuning lembut pada wajah mereka. Bima lalu berkata, "Aku akan pergi besok ke timur. Ada proyek dokumenter tentang desa-desa di pegunungan." Ratih menatapnya. Ada jeda sebelum ia berkata, "Jadi, kita bertemu hanya untuk berpisah lagi?" Bima menggeleng pelan. "Tidak, kita bertemu agar tahu bahwa perpisahan itu bukan akhir." Ia menatapnya dengan mata yang sama seperti dulu. Mata yang bisa membuat waktu terasa lambat. "Dulu, aku takut kehilanganmu. Sekarang, aku takut melupakanmu." Bima tersenyum. "Kalau begitu, biarkanlah aku tinggal di ingatanmu, bukan di hidupmu. Kadang, kenangan lebih setia daripada kehadiran." Ratih ingin menjawab, tapi suaranya tertahan oleh air mata yang belum sempat jatuh. Ia hanya menunduk, membiarkan waktu berbicara untuk mereka berdua. Bima menatap Ratih lama, lalu berdiri. Ia mengeluarkan selembar kertas kecil dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. "Apa ini?" "Catatan terakhirku," katanya. "Bukan untuk dikenang, tapi untuk diingat." Ratih mengambil kertas itu. Tulisan di atasnya samar karena tinta yang mulai pudar. Beberapa orang tidak ditakdirkan untuk bersama, tapi mereka diciptakan agar saling menemukan. Sekali saja cukup, asal tidak terlupakan. Ketika Ratih menatapnya lagi, Bima sudah berjalan menjauh di antara keramaian pasar. Ia tidak menoleh, tapi Ratih tahu langkah itu bukan perpisahan. Itu hanya cara lain untuk mengucapkan selamat tinggal tanpa kehilangan.